Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu walau dalam pelajaran atau pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kabar anak-anakku yang salih-salihah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kita mulai pelajaran SKI ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar ilmu yang kita pelajari barokah. Wakil Quraisy di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Hamzah dan Umar bin Khattab memeluk Islam, kaum kafir Quraisy mulai sadar dan takut untuk menyiksa kaum muslimin. Mereka berusaha menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala hal yang mungkin menjadi tuntutan beliau agar Rasulullah mau menghentikan dakwah Islam. Utbah bin Rabi'ah, seorang cendekiawan kafir Quraisy, diberi tugas untuk menawarkan tahta, harta, dan wanita kepada Nabi Muhammad SAW agar berhenti berdakwah. Tapi Rasulullah menolaknya. Abul Walid menyampaikan kepada Rasulullah. Abul Walid adalah sebutan untuk memanggil Utbah bin Rabi'ah. Rasulullah memanggil dengan Abul Walid. Abul Walid tidak bisa merayu Rasulullah dengan tahta, harta, dan wanita yang ditawarkan oleh kafir Quraisy. Setelah Abul Walid atau Utbah bin Rabi'ah menyampaikan semuanya itu, kemudian Rasulullah ganti yang berbicara. Rasulullah membacakan surat Fussilat, ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah ketika berdialog dengan Utbah bin Rabi'ah adalah surat Fussilat ayat 1-5. Jadi Rasulullah membaca surat Fussilat sampai pada ayat Sajdah, dan Abul Walid atau Utbah bin Rabi'ah mendengarkannya dengan terharu, dan kemudian Utbah kembali kepada teman-temannya dengan tidak membawa hasil. Bani Hasyim dan Bani Muthalib berkumpul. Kaum kafir Quraisy melakukan persekongkolan dengan Bani Hasyim dan Bani Muthalib yang berkumpul di daerah Bani Kinanah. Bani Hasyim dan Bani Muthalib, baik yang mukmin maupun yang kafir, mereka bergabung menjadi satu untuk membela Rasulullah, kecuali satu, yaitu Abu Lahab. Tidak mau bergabung. Abu Lahab menolak dakwah Rasulullah. Orang-orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah antara lain pembesarnya yaitu Abu Sufyan, Abu Lahab, dan Abu Jahal. Boikot ekonomi. Selama
4 pekan atau dalam waktu yang singkat telah terjadi 4 peristiwa besar bagi kaum kafir Quraisy, yaitu Hamzah masuk Islam, Umar masuk Islam, Rasulullah menolak tawaran mereka, Bani Muthalib dan Bani Hasyim berjanji melindungi dan membela Rasulullah. Akhirnya, mereka atau kafir Quraisy beralih pada kezaliman yang lain, yaitu mengadakan pemboikotan antara lain tidak menikah dengan Bani Hasyim dan Bani Muthalib, tidak melakukan jual beli, dan tidak masuk ke rumah mereka. Jadi mereka memutuskan silaturahim. Boikot ekonomi yang dilakukan kafir Quraisy terhadap Bani Muthalib dan Bani Hasyim sehingga mengalami kesulitan hidup. Itu berjalan selama 3 tahun. Kaum muslimin tidak bisa keluar dari pemukiman untuk membeli kebutuhan mereka, kecuali pada bulan-bulan haram atau bulan suci, ketika ada jamaah haji. Mereka membeli dari para tamu yang melakukan haji. Tapi orang-orang kafir Quraisy menyuruh agar orang-orang tersebut, jamaah haji, memberikan harga yang mahal agar kaum muslimin tidak bisa membeli. Itulah kafir Quraisy selalu mempersulit hidupnya orang-orang Islam. Pembatalan naskah perjanjian. Tepatnya pada bulan Muharram tahun 10 kenabian, terjadi pembatalan naskah perjanjian pemboikotan. Naskah dirobek-robek oleh Mut'am bin Adi. Jadi perjanjian pemboikotan sudah dirobek oleh Mut'am bin Adi. Amul Husni. Kenapa dinamakan tahun duka cita atau Amul Husni? Yaitu karena Rasulullah ditinggal oleh orang-orang yang disayanginya, orang-orang yang membelanya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dunia pada usia 80 tahun, tepatnya pada bulan Rajab 10 kenabian, atau 6 bulan setelah keluar dari pemboikotan ekonomi. Pada bulan Ramadan 10 kenabian, Khadijah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut meninggal dunia dalam usia 65 tahun. Karena itu Rasulullah menamakannya tahun itu adalah tahun duka cita atau Amul Husni. Karena di tahun ini kesedihan berlipat-lipat dengan meninggalnya Abu Thalib pamannya dan Khadijah istrinya, 2 orang yang selalu membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya. Sekarang ringkasannya kita baca kembali. Seorang cendekiawan kafir Quraisy yang diberi tugas untuk menawarkan
tahta, harta, dan wanita kepada Nabi Muhammad SAW agar berhenti berdakwah bernama Utbah bin Rabi'ah. Abul Walid adalah sebutan untuk memanggil Utbah bin Rabi'ah. Ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah ketika berdialog dengan Utbah bin Rabi'ah adalah surat Fussilat ayat 1-5. Kaum kafir Quraisy melakukan persekongkolan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib yang berkumpul di daerah Bani Kinanah. Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang mukmin maupun yang kafir, bergabung menjadi satu, kecuali Abu Lahab. Orang-orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah adalah Abu Sufyan, Abu Lahab, dan Abu Jahal. Boikot ekonomi yang dilakukan kafir Quraisy terhadap Bani Muthalib dan Bani Hashim sehingga mengalami kesulitan hidup itu berjalan selama 3 tahun. Kaum muslimin tidak bisa keluar dari pemukiman untuk membeli kebutuhan-kebutuhan mereka, kecuali pada bulan-bulan haram atau bulan suci. Tepatnya pada bulan Muharram, tahun ke-10 kenabian, terjadi pembatalan naskah perjanjian pemboikotan naskah. Naskah dirobek-robek oleh Mut'am bin Adi. Abu Thalib meninggal dunia pada usia 80 tahun, tepatnya pada bulan Rajab 10 kenabian, atau 6 bulan setelah keluar dari pemboikotan ekonomi. Pada bulan Ramadan 10 kenabian, Khadijah istri Rasulullah SAW juga ikut meninggal dunia dalam usia 65 tahun. Maka Rasulullah menamakannya tahun itu dengan Amul Huzni atau disebut juga dengan tahun duka cita. Sekian anak-anak penjelasan atau keterangan pelajaran SKI pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam keterangan. Kalau ingin penjelasan yang terperinci, anak-anak bisa membaca buku LKS-nya. Ini adalah hanya ringkasannya saja ya. Anak-anakku yang solih-solihah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.